Skuto ini hadir untuk merawat kendaraan-kendaraan konsumen terutama yang ada di Indonesia. Bahkan dulunya juga saya pernah di dealer ya, pernah kerja di dealer. Kita tahu dealer itu nggak semuanya tertutup. Setuju. Ada yang mobilnya ditaruh di basement, bahkan di luar ya. Bahkan ada yang di luar. Ada lagi yang lagi rame, waspada kalau pakai motor listrik, mobil listrik, baterainya meledak. Selama pakai berapa tahun meledak apa belum? Aku pakai udah. Oke. Bahkan udah coba sempat nerabas banjir sih. Sama banjir. Oke, teman-teman Skuto semua, hari ini kita kedatangan salah satu teman kantor kita di Skuto. Boleh perkenalkan diri, Pak Ihsan, namanya siapa? Oke, ya selamat siang semuanya. Ya mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan. Saya biasa dipanggil Ihsan. Kebetulan kalau teman-teman kebanyakan yang masih pada muda ya, manggilnya Pak Ihsan. Ya. Boleh Pak Ihsan diceritain sedikit background berapa tahun sih Pak Ihsan kerja di Skuto dan sebagainya? Oke, kalau aku di Skuto ini hampir ini ya, kurang lebih baru 5 tahunan lah ya. Posisi sebagai apa Pak Ihsan kalau boleh? Saat ini aku di Skuto Academy. Ini teman-teman Skuto nggak tahu juga tuh. Skuto Academy itu apa? Oke. Maksudnya tuh dia kerjanya ngapain? Kayak akademi, apakah kayak yayasan sekolah? Pendidikan pesantren yang lagi viral roboh itu atau gimana gitu? Ya, akademi itu hampir sama dengan sekolah ya. Jadi bedanya kalau sekolah itu kan peserta didik yang akan nanti bekerja gitu ya. Nah kalau di Skuto Academy ini teman-teman yang lulus gitu ya, mereka dididik, kemudian harapannya nanti mereka bisa bekerja di Skuto gitu ya. Oke, berarti sumber daya yang mewadahi orang-orang yang kerja di Skuto. Iya. Gitu. Itu termasuk head office-nya atau hanya sekedar di lapangan ya? By the way, sorry nih, kita nggak ngebahas terkait dengan Skuto. Skuto itu perusahaan apa? Boleh Pak Ihsan? Oh iya. Sebelum masuk ke sana ya. Iya benar. Oke, Skuto itu nanocar salon ya, beauty car salon, di mana memang kalau kita laki ataupun perempuan pengen cantik harus ke salon. Betul ya. Setuju. Termasuk juga sama kendaraan. Kita kalau punya kendaraan itu pride-nya seperti apa, itu karakter kita. Ya betul. Ya kan? Menggambarkan diri kita. Menggambarkan diri kita gitu ya. Kalau mobilnya bersih, kinclong, otomatis mobil dirawat, orangnya pun terawat. Gitu ya. Jadi Skuto ini hadir untuk merawat kendaraan-kendaraan konsumen terutama yang ada di Indonesia. Oke, berarti bidangnya car salon gitu car salon. Ada orang istilahnya detailer, gue mau ngebahas detailer. Oh oke, detailer ya. Oke. Detailer tuh salah satu juga sebenarnya. Jadi akademi ini luas ya. Nggak cuma hanya yang fresh graduate baru lulus kemudian kita ajarkan atau kita trainingkan gitu ya. Tapi termasuk juga karyawan head office-nya. Jadi begitu kita punya teman-teman yang magang, kemudian teman-teman yang mau melamar di Skuto gitu ya. Dari awal proses lamaran kerja gitu ya, terus psikotes dan lain sebagainya sampai diterima di Skuto, itu dibimbing sama Skuto Academy. Nah, termasuk balik lagi ke detailer ya. Detailer juga awam biasanya gitu ya. Teman-teman ini awam, kemudian kita bentuk, kita didik supaya detailer ini siap untuk dilepas ya, dilepas dalam artian mereka sudah percaya diri untuk moles gitu ya. Karena moles itu perlu edukasi yang sangat nggak mudah gitu ya. Moles itu moles mobil ya? Oh iya betul, moles mobil ya, bukan moles pipi, beda lagi ya. Kalau polishing ya lah. Polishing betul. Jadi di Skuto itu kita punya beberapa step di mana untuk kompetitor itu belum ada. Harusnya ya. Harusnya belum ada. Tapi tidak tahu ya. Ya sejauh ini kalau saya observasi sendiri Skuto 3 step gitu ya, yang lain paling 1-2 step gitu sampai akhirnya memang lebih the bestnya di Skuto. Betul. Jadi kalau keluar di Skuto udah pasti ya dia udah pede, udah bisa moles gitu ya. Bahkan detailer luar yang masuk mencoba melamar ke Skuto, mereka ternyata di Skuto tuh ini ya sampai 3 step begitu ya. Bahkan ternyata baret halusnya hilang,
warnanya lebih kinclong, kemudian yang diharapkan oleh konsumen itu pasti wah ternyata lebih bagus di Skuto. Betul. Gitu. Terus bagusnya nih balik lagi ke edukasi, bagusnya mobil itu ketika keluar dari dealer apakah langsung dipoles atau hanya sekedar ya udah dipakai aja langsung gitu atau di nanoceramic coating atau sebagainya Pak Isan? Ya itu kita harus sadar ya, kita harus tahu. Bahkan dulunya juga saya pernah di dealer ya, pernah kerja di dealer. Kita tahu dealer itu nggak semuanya tertutup. Setuju. Ada yang mobilnya ditaruh di basement. Bahkan di luar ya. Bahkan ada yang di luar gitu kan, lebih parah itu di luar karena lapangan. Ya kan ya, mobil baru itu naruhnya di lapangan, kemudian ada debu, ada jamur, kena panas, kena hujan, di mana mobil baru itu tidak menjamin bersih dari jamur, bersih dari kotoran debu, mungkin juga ada yang kena kotoran burung karena kan dari taruhnya tempat yang luas. Betul, karena sebenarnya mereka gak mau karena kapasitas aja mungkin. Yes, betul. Cuma hanya saja dealer itu biasanya dibersihkan dulu, dicuci gitu ya, supaya kelihatan lebih bersih, lebih clean gitu ya. Tapi itu pun nggak akan bukan jadi jaminan nih bro, karena mobil yang sudah masuk di Skuto itu bisa lebih clean lagi, bisa lebih mengkilap gitu. Jadi bahasanya masih ada goresan halus kali ya? Iya, jelas karena ya kita nggak tahu ya proses di perjalanan seperti apa. Kan mobil nggak selalu di towing. Betul. Bisa juga dia dibawa sama manusia biasa ya kan. Aku memang manusia biasa. Kegores dikit mungkin, kemudian ya nggak sengaja kesenggol gitu ya. Mobil baru ya sebenarnya bukan jaminan lah untuk betul. Berarti edukasi yang bagus adalah ketika kita polis mobil itu adalah waktu yang tepat adalah ketika kita keluar dari dealer. Hanya sekedar poles atau harus di nanoceramic juga Pak? Wah jelas harus di nanoceramic bro. Karena kalau cuma sekedar poles tidak dilindungi dengan nanoceramic, artinya yang kena gores nanti ya itu cat dari bawaan mobilnya. Oke, jadi istilahnya kalau bisa dipoles kan selalu makin banyak dipoles itu makin tipis vernisnya. Oh iya, jadi istilahnya gini, mudahnya adalah kita kalau beli handphone baru gitu ya, layarnya pasti kita pengen buru-buru di proteksi anti gores. Tempered glass. Kenapa kayak gitu? Karena takut jatuh, takut kegores kunci, ya kan, takut mungkin kegencet sama pulpen misalnya, atau mungkin ya di saku gitu. Betul. Kenapa kita handphone baru pengennya langsung digaskin atau di anti gores? Ya karena itu alasannya. Sama juga dengan mobil baru. Oke, berarti istilahnya ya. Ada proteksi di awal. Ada proteksi di awal. Kalaupun baret, nanonya bro yang akan baret, dan itu masih bisa di maintenance. Oke Pak Isan. Hari ini sebelum aku nanya yang lain, aku mau nanya dulu mobil impian Pak Isan deh satu. Oke, mobil impian ya. Saya tuh paling suka kalau di negara kita ini ya. SUV. SUV-nya merek apa, brand apa tuh? Kalau SUV merek apa, brand apa, mungkin SUV sama MPV agak-agak beda dikit lah ya. Betul. Kalau keluarga, aku tuh sukanya yang paling simpel aja sih sebenarnya. Apa tuh mobilnya? Kayak Innova Reborn, gitu ya. Mobil sejuta umat ya. Mobil sejuta umat tapi ya inilah nyaman lah, gitu ya. Terus juga bensin murah. Harganya nggak low, tapi dipakainya low gitu. Harganya high, low profile gitu ya. Kita real aja lah karena impian itu betul harus tinggi. Mungkin orang pengennya Ferrari, terus Lamborghini. Tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin ada yang cocok, ada yang enggak lah ya. Kalau menurutku kalau dibawa ke kampung nggak akan inilah. Nggak reliable lah. Iya. Tuh. Gitu. Nggak bisa semua jalan. Gasruk yang terus aku mau nanya nih Pak Isan. Tahu gak penjualan mobil paling laris tahun 2025 baik kategori mobil listrik menurut Pak Isan, tahu gak apa tuh? Mobil listrik ya. Oke. Mobil listrik ya. Kalau selama perjalanan di jalan mau menuju kantor ya. Kayaknya paling banyak itu BYD. Kalau orang sebutnya BYD. Bener banget Pak Isan. Jadi sesuai data di Gaikindo kemarin, itu mengeluarkan data bahwasanya mobil BYD atau BYD ini sekitar 20.000 unit mobil. 20.000 unit lumayan ya, luar biasa. Terus yang kedua ada Wuling, yang ketiganya ada Denza. Denza ini part group of si BYD. Padahal mahal ya bro.
Padahal mahal. Denza tuh bukannya BYD juga ya? Iya, tapi part grup dari B2ID gitu ya. Oke, jadi subgrup lah. Terus tahu gak banyak yang di trend kemarin itu yang lagi rame mobil Denza diadu dengan mobil Alphard, mana yang lebih bagus dari aftershock dan sebagainya. Menurut Pak Isan itu bisa dibandingin apa enggak sih? Alphard kan kita tahu bensin, EV itu mobil listrik yang kalau 3 tahun ke depan dipakai bakal anjlok harganya. Dan mereka berbicara masalah itu tuh, menurut Pak Isan gimana? Iya. Sebenarnya di media sosial nih ya, banyak beberapa lah ya, nggak banyak. BYD itu sampai ada orang yang ditabrak tuh sampai dia maju mundur lagi tuh, gitu kan, sampai harus mereka ngadu gitu ya. Kalau menurutku ya nggak apple to apple sebenarnya antara mobil listrik dengan mobil konvensional biasa. Tapi kalau misalkan secara look memang BYD ini memang menarik. Mobilnya besar, terus kapasitas jaraknya juga lumayan panjang. Kalau dibandingkan dengan Alphard dan semacamnya, ya kurang apple to apple karena Alphard itu kan bisa lebih jauh karena pakai bensin. Betul. Tapi kalau untuk kekuatan dari partnya gitu ya, kalau listrik kan namanya juga baterai ya, mirip dengan handphone mungkin. Di mana ya memang ada masanya, bro. Setuju, ada masa. Gitu. Istilahnya lowbat gitu lah. Iya, ada masanya. Ada BH. BH itu sorry bukan yang apa ya? Iya, baterai health BH-nya. Baterai health-nya kalau di IP ya, di handphone gitu. Oke, berarti memang kalau ngitung secara investasi, kadang orang kan ngitung mobil itu sebagai investasi juga, walaupun sebenarnya kategori finance-nya itu bukan investasi. Iya, tetap aja yang namanya mobil dipakai tiap hari, pengeluarannya pun bulanan. Tapi kalau mobil listrik ini kan dihitungkan dengan mobil konvensional biasa, memang lebih menguntungkan mobil listrik, bahkan pajaknya lebih murah dan setuju. Dan apalagi kan masih dalam tahap saat ini kan Gage itu nggak pengaruh. Nah, itu berpengaruh. Cuman saat ini cuman lagi hype nih, lagi booming juga. Apa tuh? Mobil listrik akan dikaji ulang mengenai Gage-nya. Oh iya benar. Iya, karena tetap macet, bro. Setuju sih. Ya, gitu kan. Jadi bukan hanya macet sih, mungkin efisiensi dari bahan bakar dan lain sebagainya. Itu lagi dikaji ulang. Ramah lingkungan lah. Ramah lingkungan, gitu. Sebetulnya. Oke, yang paling penting adalah menurut saya dan kita semua kayaknya, kalau habis punya mobil jangan lupa di coating. Itu lingkungan itu. Ya kalau habis punya mobil jangan lupa di coating supaya apa? Supaya balik lagi kayak tadi perumpamannya guys ya. Jadi handphone kita itu kan anti gores. Ada anti gores. Jadi kalau kita beli iPhone 17 Pro, kalian nggak anti goresin kan kayaknya hati-hati banget gitu kan, tapi tetap aja akan ada risiko. Iya, ada risiko, tapi ngeri kan tetap. Ngeri. Tapi kalau kita proteksi minimal kita lebih tenang. Iya, benar. Lebih tenang, lebih aman. Nah, sama halnya ketika kalian beli mobil baru nih. Mobil baru jangan lupa diproteksi gitu. Terus ramai juga nih Pak Isan, selain mobil BYD Denza ada BYD Atto satunya lagi keluar. Oh iya betul. Harganya 195 juta udah dapat. Iya, 150 ya. 195 udah dapat 300 kilo. Bayangin tuh. 300 kilo dari sini ke Bandung cukup lah. Masih ada sisa malah 50 kilometeran gitu. Pak Isan gimana tuh dengan BYD Atto 1? Oke, cukup murah ya, cukup terjangkau ya. Terjangkau banget. Kenapa? Karena aku sendiri kan pakai motor listrik ya. Ya benar. Kenapa aku pilih motor listrik? Karena aku nggak perlu beli ngantri di pom bensin. Betul. Ya kan, nggak perlu capek-capek ngantri, kemudian harus ganti oli tiap bulan. Karena jarakku aja PP itu bisa 60 kilo sekali jalan 30 kilo. Lumayan ya 60 kilo. Itu artinya aku sudah saving lumayan lah untuk beli oli dan bensin tadi. Ini info bagus nih. Iya. Kalau perbandingan lagi rame juga orang pakai skuter ke kantor, pakai motor listrik. Iya. Daripada kita pakai konvensional 60 kilo. Seliter setengah kali ya. Betul. Kalau pakai NMAX, kalau pakai PCX gitu ya. Atau Beat bisa lah 1 liter. Tapi balik lagi kebutuhan ya. Setuju. Aku bilang kebutuhan kenapa? Mungkin aku hanya PP dari rumah ke kantor. Tapi kalau pada saat udah sampai kantor aku harus keliling. Agak was-was sebenarnya, agak ngeri-ngeri sedap lah, takutnya mati di jalan atau ya memang ada solusi, tapi solusinya itu bukan berarti butuh waktu ngecas, butuh waktu tuker gitu kan, jadi otomatis kebutuhan. Apalagi teman-teman yang ngojol atau kurir, dia pasti kan keliling terus kan, sampai akhirnya ya itu kebutuhan masing-masing. Terus ada lagi yang lagi rame, waspada kalau pakai motor listrik, mobil listrik, baterainya meledak. Selama pakai berapa tahun meledak apa belum?
Aku pakai udah kurang lebih 3 tahun, ya. Dan memang nggak beli baru, beli second juga. Oh, bahkan itu bisa lebih. Iya, selama 3 tahun ini cuma ganti kampas rem, kemudian saya bersih aja gitu. Tapi alhamdulillah dinamo BLDC-nya aman-aman aja. Okay. Bahkan udah coba sempat nerabas banjir sih. Sama banjir kemarin. Iya, orang-orang yang motor biasa bahkan takut-takutan, takut masuk karbu atau ke injeksi atau knalpot. Aku bablas aja bro. Gas terus. Oke, jadi cukup ya sampai sini aja untuk pembahasannya. Nanti kita next bakal bahas terkait dengan banyak nih mungkin teman-teman yang nggak tahu harga coating di Skuto berapa. Nanti next episode kita bakal bahas harga coating di Skuto berapa dan ada paket apa aja biar mereka pada tahu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, masalah banjir ya. Ini perlu digarisbawahi. Banjir ini kan datang tiba-tiba, walaupun kita udah prediksi. Kayak gitu yang sebelah ya. Kayak mantan dan iya, tiba-tiba begitu udah mau seru sama satu orang, ya kan tiba-tiba muncul, ya kan. Betul. Nah, apa yang harus diproteksi pada saat sebelum banjir? Anti karat, bro. Oh iya benar. Anti karat. Nah ini kita bahas nanti di next episode untuk produk-produk Skuto apa aja. Biar teman-teman Skuto pada tahu. Oh iya jelas. Kalau kita punya produk apa aja, harganya berapa. Dan kebutuhannya tergantung. Nah betul tergantung kebutuhan. Jadi kita stay tune di next video selanjutnya. Thank you Pak Ihsan atas waktunya. Oke, sama-sama bro.